Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alemedina Aulia Putri, NIM 1722101055. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mekanisme kerja molekuler aktivitas antimikroba dari senyawa golongan flavonoid jenis kalkon. Next. Pada slide 2 ini akan dibahas mengenai pendahuluan. Jadi, kalkon atau 1,3 diaryl prop 2N1-on dengan struktur kimia dapat dilihat pada gambar di sudut kanan bawah, merupakan senyawa golongan flavonoid dengan rantai terbuka yang tersusun atas dua cincin aromatik, yaitu cincin A dan cincin B, yang dihubungkan oleh rantai pendek 3 karbon yang disebut juga gugus karbonil alfa beta tak jenuh. Berdasarkan sumbernya, kalkon ini dapat dibedakan menjadi kalkon alami dan kalkon sintetis, sedangkan berdasarkan strukturnya dapat dibedakan menjadi kalkon sederhana dan kalkon hibrida. Kalkon hibrida sendiri adalah kalkon yang terbentuk dari hasil fusi antara dua atau lebih farmakofor. Berdasarkan banyak hasil penelitian berdasarkan dari banyak hasil penelitian yang dari jurnal yang saya temukan, itu terbukti bahwa kalkon dan analog sintetisnya memiliki bioaktivitas antimikroba, diantaranya antibakteri, antifungi, dan antiprotozoa. Nah, lalu di sini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas antimikroba kalkon. Pertama, itu ada gugus pelepas elektron metil naftil, di mana berdasarkan hasil penelitian, umumnya senyawa dengan gugus pelepas elektron metil atau naftil menunjukkan aktivitas antibakteri yang lebih baik. Lalu yang kedua, adanya substitusi di cincin A dan cincin B ini akan menentukan spektrum aktivitas antimikroba kalkon, di mana biasanya itu yang memiliki hasil penelitian membuktikan bahwa yang memiliki aktivitas baik itu jika ada substitusi gugus hidroksil C4 di cincin A, lalu substituen teroksigenasi C4 aksen di cincin B, dan atau rantai samping isoprenoid C3 aksen. Lalu ada juga faktor ukuran, polarisabilitas, kemampuan menarik atau mendonor elektron yang tinggi, sifat hidrofilik molekul, dan seterusnya, di mana ukuran polarisabilitas, kemampuan menarik atau donor elektron, dan sifat hidrofilik ini yang menentukan aktivitas terhadap bakteri gram positif dan negatif. Dan berdasarkan hasil penelitian itu menunjukkan bahwa kalkon memiliki sifat antimikroba yang lebih baik pada organisme yang lebih hidrofobik. Nah, dalam penelitian itu organisme yang paling hidrofobik adalah S. aureus, Staphylococcus aureus. Dan kemudian dibuktikan juga di hasil penelitian bahwa kalkon akan lebih aktif jika log P-nya bernilai antara 1,5 sampai 3. Seperti yang tercantum di slide, dari hasil penelitian menunjukkan apabila kalkon memiliki molar refractivity yang lebih tinggi, di mana ini akan berpengaruh terhadap BM. Jadi BM dan polarisabilitasnya juga akan tinggi apabila MR-nya juga tinggi. Lalu faktor berikutnya, berdasarkan penelitian itu, senyawa kalkon yang memiliki 3 atom oksigen yang melekat pada atom lain melalui ikatan rangkap itu paling aktif. Nah, tadi lupa dibahas bahwa kalkon yang memiliki kemampuan menarik atau mendonorkan elektron yang makin tinggi itu akan memiliki aktivitas antimikroba yang lebih baik juga. Di sini contohnya adalah hasil penelitian bahwa kemampuan menarik elektron yang tinggi ditandai dengan adanya gugus NO2 dan Cl di cincin A, itu meningkatkan aktivitasnya terhadap S. aureus. Nah, lalu faktor berikutnya itu ada donor ikatan H atau hidrogen, di mana donor ikatan H ini berkolerasi positif terhadap aktivitas antibakteri serta berhubungan langsung dengan kelarutan dalam air dan kemampuan ikatan hidrogen suatu molekul. Nah,
Karena membran luar bakterinya ini tersusun atas lipopolisakarida yang bersifat hidrofilik, maka peningkatan kelarutan molekul akan menghasilkan peningkatan aktivitas antibakteri. Seperti tertera di slide ini juga ada faktor kelarutan dalam air yang tinggi nih, berarti akan meningkatkan aktivitas antibakterinya. Nah, terus berdasarkan penelitian itu juga terbukti bahwa kalkon yang bersifat polar atau bermuatan ini akan lebih efektif, karena membran luar bakteri ini tersusun atas glikolipid dan lipopolisakarida yang bersifat hidrofilik, sehingga akan menjadi penghalang untuk molekul hidrofobik. Dan sedangkan bagian dalam dari bakteri itu tersusun atas campuran fosfolipid yang bersifat hidrofobik. Jadi kalkon yang bersifat polar atau bermuatan dengan berat molekul rendah itu akan memiliki permeabilitas tinggi terhadap membran luar bakteri, sehingga dapat menunjukkan aktivitas antibakteri yang tinggi. Ini slide ketiga menampilkan tabel yang berisikan analog kalkon sebagai agen antimikroba paling poten melawan strain bakteri ataupun fungi ataupun parasit protozoa yang paling efektif. Bisa dilihat sendiri, di situ ada senyawa 104 sampai senyawa 113, di mana masing-masing senyawa analog kalkon ini memiliki keefektifan yang berbeda dalam melawan mikroba. Ada yang lebih efektif terhadap Bacillus subtilis, E. coli, lalu fungi, Candida albicans, dan lain sebagainya. Pada slide 4 ini menunjukkan bahwa ternyata adanya hubungan struktur aktivitas di senyawa kalkon ini akan mempengaruhi aktivitas antimikroba dari kalkon. Nah, bisa dilihat pada gambar 3 ini menunjukkan adanya substitusi ataupun intinya kondisi dari struktur kalkon itu yang akan mempengaruhi aktivitas antibakteri. Di mana kondisi struktur dari kalkon ini bisa berdampak meningkatkan aktivitas antibakteri atau justru menurunkan aktivitasnya. Dan seperti yang tercantum di slide di bawah itu kan saya rangkum, jadi yang berdampak meningkatkan aktivitas itu misalnya adanya hidroksilasi di cincin A pada posisi, lalu juga ada di posisi 4 gugus prenyl atau granil pada posisi 3 aksen, nanti alkil 6 karbon, dan gugus piperidin pada posisi 4 aksen, dan seterusnya. Begitu pula keadaan struktur yang menurunkan aktivitas itu apabila adanya asetilasi atau metilasi gugus OH di posisi 2 aksen, terus tidak adanya gugus 4 aksen metoksil atau ikatan rangkap jenuh, dan seterusnya. Lebih jelas lagi mungkin bisa dipahami dari gambar. Intinya kan pada penelitian itu dilakukan intinya kayak bongkar pasang atau ya seperti biasa itu derivat kalkon, analog kalkon sintetis dicoba. Kalau misalnya ada di substitusi di posisi ini, posisi itu ternyata berdampak terhadap aktivitas antibakteri kalkon. Nah, baik, memasuki inti materi dari presentasi ini, yaitu mekanisme aksi kalkon sebagai antibakteri. Di mana di sini saya menemukan dari jurnal review yang mereview beberapa mekanisme aksi kalkon. Yang pertama itu menghambat urease, di mana ada patogen lambung yaitu Helicobacter pylori akan memproduksi urease selama infeksi untuk bertahan hidup pada pH rendah lambung. Nah, akhirnya peneliti itu mencoba senyawa kalkon, dan ternyata senyawa kalkon ini dapat menghambat enzim urease, sehingga ya menghambat infeksi dari membunuh si Helicobacter pylori. Kan tadi Helicobacter pylorinya bertahan hidup
jika dengan memproduksi urease. Lalu mekanisme yang kedua itu kalkon dapat merusak atau menghambat sintesis dinding sel. Bisa dilihat dari gambar 4 dan gambar 5, di mana di gambar 4 itu menunjukkan ada gambar A, ada gambar B. Gambar A ini merupakan kelompok kontrol, sedangkan gambar B merupakan kelompok perlakuan yang diberi senyawa kalkon. Jadi pada gambar A itu lebih banyak bintik-bintik warna hijau yang menandakan sel-sel S. aureus yang hidup, sedangkan di gambar B itu menunjukkan banyak bintik-bintik merah yang artinya banyak sel-sel mati dari S. aureus. Jadi dari penelitian itu melaporkan bahwa kalkon dapat merusak atau menghambat sintesis dinding sel S. aureus. Lalu pada gambar 5 itu sama, ada gambar A dan gambar B, di mana gambar A juga kelompok kontrol dan gambar B merupakan kelompok perlakuan yang diberi senyawa kalkon. Bakterinya sama, S. aureus, hanya saja itu penampakan dari hasil scanning mikroskop elektron. Jadi pada gambar A itu kelompok kontrol menunjukkan selnya masih utuh berbentuk heksagonal, sedangkan pada gambar B yang merupakan kelompok perlakuan itu sel-selnya menyatu satu sama lain dan kehilangan bentuk heksagonalnya. Jadi dari percobaan itu menunjukkan bahwa kalkon beraksi dengan merusak dinding sel S. aureus. Lalu ada penelitian lain yang menyebutkan bahwa kalkon dapat merusak dinding sel melalui penghambatan D-alanin ligase. Mekanisme ketiga yakni mekanisme efflux pump inhibitor dari kalkon. Jadi kalkon ini dapat menghambat pompa efflux dari yang dimiliki oleh bakteri S. aureus, di mana pompa efflux sendiri itu merupakan salah satu penyebab utama resistensi obat karena dia akan secara aktif mengangkut molekul kecil termasuk obat keluar dari sel bakteri. Pada suatu penelitian seperti yang ditunjukkan pada gambar 6 di atas, senyawa kalkon yang bernama IMRG4 itu terbukti memiliki aktivitas efflux pump inhibitor, di mana dia menghambat pompa efflux NOR-A. Jadi pompa efflux NOR-A ini nama dari pompa efflux yang dimiliki oleh bakteri S. aureus, di mana nanti si IMRG4-nya ini akan berikatan pada celah hidrofobik di pompa efflux-nya itu dan akan menghambat norfloxacin untuk keluar dari sel bakteri. Seperti di gambar itu kan ada norfloxacin yaitu antibiotik berhasil masuk ke bakterinya dan biasanya kan terjadi resistensi S. aureus itu, dan ini oleh kalkon itu bisa dihambat pompa effluxnya sehingga dia tidak mengeluarkan norfloxacin antibiotik dari sel bakteri. Nah, si kalkon IMRG4-nya ini nanti itu setelah berikatan pada celah hidrofobik pompa efflux NOR-A akan ada interaksi antara gugus asam amino yang terkandung di dalamnya. Ada yang gugus amino dengan ikatan hidrogen dan ada juga yang interaksi hidrofobik gitu, dan gugus asam aminonya itu bisa diketahui dari hasil docking. Mekanisme keempat yaitu kalkon dapat menghambat jalur biosintesis asam lemak tipe 2 atau Fas2, di mana ada suatu penelitian studi docking molekuler dari senyawa kalkon yang disebut 98 dan 99 ternyata dapat menghambat enoil acyl carrier protein reduktase atau enzim INHA dari bakteri Mycobacterium tuberculosis, di mana enzim INHA ini merupakan enzim utama jalur biosintesis Fas2 yang berfungsi untuk mengkatalisis reduksi 2-trans-enoil ACP. ACP ini acyl carrier protein, di mana katalis reduksi 2-trans-enoil ACP ini akan menghasilkan NAD+, yang nanti akan berperan dalam jalur biosintesis Fas2. Jadi nanti senyawanya itu bisa menghambat enzim ini.
Lalu mekanisme lainnya itu ternyata juga dapat mengurangi substrat enoyl thioester ACP yang membantu sintesis asam mikolat. Nah, asam mikolat sendiri ini merupakan asam lemak khas penyusun utama dinding sel Mycobacterium tuberculosis. Jadi nanti katanya kembali lagi ke mekanisme merusak atau menghambat sintesis dinding sel. Berikutnya mekanisme kelima yakni mengganggu replikasi DNA. Dalam hal ini ada suatu penelitian yang melaporkan bahwa ada senyawa kalkon yang diberi nama senyawa 74 dan 75 ternyata mampu menghambat DNA topoisomerase 4 dan DNA girase secara selektif, di mana keduanya itu DNA topoisomerase 4 dan DNA girase itu berperan penting dalam replikasi DNA bakteri. Dan jadi ketika dihambat maka replikasi DNA bakterinya juga terhambat, maka bakterinya juga tidak bisa melanjutkan hidup, tidak bisa terus hidup. Kemudian mekanisme ke-6 ini menghambat FTZ atau filamentous temperature sensitive mutant, di mana FTZ ini disimpan secara luas oleh bakteri dan berperan penting dalam pembelahan sel bakteri. Jadi ada suatu penelitian di mana meneliti senyawa kalkon itu ternyata mampu menghambat FTZ ini, sehingga jika dihambat maka sel bakterinya tidak bisa membelah, jadi lama-kelamaan akan mati dan jumlahnya akan tetap. Hal ini tuh mekanisme menghambat FTZ ini tuh diketahui dari uji evaluasi penghamburan cahaya dan uji GTP-ASE. Selanjutnya mekanisme ke-7 itu menghambat sekresi faktor virulensi dari bakteri. Dalam hal ini penelitiannya itu pada bakteri S. aureus. Jadi regulator utama untuk ekspresi faktor virulensi di bakteri S. aureus itu diatur oleh yang namanya SAE-RS-TCS, di mana SAE-RS-TCS ini dikode oleh operon SAE-PKRS. Jadi ada SAE-P, SAE-K, SAE-R, dan SAE-S. Dan pada suatu penelitian itu menunjukkan bahwa ada senyawa kalkon yang mampu berikatan secara langsung ke operon SAE-S dan menghambat aktivitas histidin kinasenya. Nah, apabila terjadi penghambatan faktor virulensi ini akan memotong rute pembunuhan patogen. Jadi misalnya rutenya ABCD itu bisa dari rute A langsung ke rute D. Jadi pembunuhannya juga lebih cepat, dan adanya mekanisme ini akan menekan potensi perkembangan resistensi bakteri. Lalu ada mekanisme lain, jadi faktor virulensi lainnya itu dari S. aureus itu adalah enzim dan racun. S. aureus ini akan mengeluarkan enzim dan racun untuk menyebabkan penyakit. Nah, jadi ada suatu penelitian menunjukkan bahwa senyawa kalkon yaitu likokalkon A dapat mengurangi sekresi alfa toksin bakteri S. aureus dan juga menurunkan produksi enterotoksin. Ya. Kemudian mekanisme ke-8 yaitu menghambat PTP atau protein tirosin fosfatase. Pada suatu penelitian itu menunjukkan bahwa ada senyawa kalkon yang ternyata selektif menghambat aktivitas PTPA dan PTPB yang dimiliki oleh Mycobacterium tuberculosis. Jadi perlu diketahui Mycobacterium tuberculosis ini mensekresikan PTPA dan PTPB tadi disekresikan ke dalam sel inang sehingga dapat melemahkan pertahanan imun sel inang. Caranya itu dengan mengganggu jalur persinyalan sel inang. Nah, dengan dihambat PTPA dan PTPB-nya ini, maka otomatis respon imun dari sel inang lebih kuat dan akan lebih mudah dalam mengeliminasi atau membunuh si bakterinya ini.
Lalu mekanisme kesembilan ini kalkon dapat menghambat metabolisme berbagai strain bakteri, khususnya menghambat metabolisme energi melalui penghambatan NADH sitokrom C reduktase atau dengan menghambat sintesis ATP. Dari suatu penelitian menunjukkan bahwa suatu senyawa kalkon itu dapat memengaruhi metabolisme energi dari bakteri S. aureus dengan cara menurunkan aktivitas laktat dehidrogenase atau LDH dan isositrat dehidrogenase atau IDH, kemudian dengan modifikasi penggunaan sumber energi biologis seperti gula, asam lemak, dan asam amino, kemudian juga dengan cara menurunkan potensi bakteri S. aureus untuk menangkal cedera oksidatif yang menghambat aktivitas katalase. Di slide ini masih ada beberapa aktivitas mekanisme aksi kalkon sebagai agen antibakteri yang tadi saya jelaskan, bisa dibaca sendiri. Terima kasih. Pada slide 6 ini menunjukkan mekanisme aksi kalkon sebagai agen antifungi. Pada gambar 7 itu menampilkan mekanisme aksi antifungi beberapa senyawa golongan flavonoid termasuk kalkon. Nah, di situ yang termasuk kalkon itu ada LiCoA atau licokalkon A, di mana dia menghambat, bisa dilihat dari gambar, dia tuh menghambat siklus glikoksilase atau ICL, nantinya akan menghambat metabolisme dari funginya. Lalu ada LiCoA juga, dia menghambat dinding sel, di mana dinding selnya ini ada biofilmnya, jadi mungkin nanti akan menghambat sintesis dinding sel dan juga biofilm dari fungi, sehingga akan lebih rentan untuk dibunuh funginya. Lalu ada 4 aksen dihidroksikalkon, dia akan menghambat jalur biosintesis FAS, yaitu fatty acid tadi. Lalu juga ada LiCoA, 2 aksen 4 aksen dihidroksikalkon juga bisa menghambat sintesis ergosterol. Lalu ada juga 4 aksen dihidroksikalkon, dia menghambat membran sel. Kemudian ada hidroksilated kalkon, dia menghambat nukleus, menghambat sintesis asam nukleat. Lalu ada lagi LiCoA, di sini dia, baik, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang gambarnya. Jadi dari gambar situ ada LiCoA yang dia menghambat induksi gen terkait biosintesis ergosterol dan menghambat induksi gen pengkode enzim terkait sintesis dinding sel dan siklus glioksilat. Lalu ada juga di situ hidroksilated kalkon yang dia dapat mengurangi kandungan ergosterol jamur, menghambat aktivitas enzimatik sintesis asam lemak, serta menekan gen FAS1 dan gen ERG6 yang terlibat dalam biosintesis asam lemak dan ergosterol. Kemudian mekanisme antifungi kalkon yang lain itu bisa dilihat di luar dari gambar di slide, itu ada menghambat eksoenzim dan seterusnya. Kemudian saya juga akan menambahkan bahwa hasil penelitian menemukan bahwa senyawa 2 aksen 4 aksen dihidroksikalkon juga mampu menghambat pembentukan biofilm dan tabung kuman pada Candida albicans. Lalu juga perlu diketahui bahwa target utama kalkon sebagai antifungi itu bukanlah DNA, melainkan reaksi dengan beberapa protein yang terkait dengan pemisahan sel. Lalu juga dinding sel dari fungi ini merupakan target intervensi yang menjanjikan untuk mengembangkan senyawa antifungi. Baik, ini adalah daftar referensi dari jurnal-jurnal yang saya gunakan. Langsung skip saja ya. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari saya. Mohon maaf karena presentasi saya masih gelagapan dan banyak nyandit-nyanditnya, dan pasti juga banyak yang tidak jelas, dan saya persilakan untuk bertanya di kolom diskusi. Mohon pertanyaannya jangan susah-susah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.